selamat pagi. Anak-anak semua pagi. Alvira, selamat pagi. Rafael, selamat pagi Brosa. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak semua yang di rumah. Apa kabar hari ini, Bu? Sehat Sehat ya? pasti. Tuhan ya. Tentu saja kita wajib bersyukur nih kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk bertemu. Betul ya Bu Rosa, Alvira dan Rafael? Iya, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyayangi kita, memberikan kita semua apa yang kita butuhkan. Oke, nah Bu Rosa, sebelum dan teman-teman semua yang di rumah ya, sebelum kita mulai belajar hari ini ada baiknya kita berdoa dan mendengarkan renungan terlebih dahulu. Ya, nah sebelum kita mendengarkan renungan, baiklah kita akan buka hari ini dengan berdoa. Nah, berdoa hari ini mau dipimpin siapa ya? Siapa Dipimpin Hayu? oleh siapa? Siapa Rafael atau Hayu? Alvira yang mau buka doa? Alvira ya? Oh, Alvira. sudah Oke. Oke. Alvira sudah siap untuk pimpin doa ya? Oke? Sudah. Oke, sip. Oke. Alvira, silakan dipimpin doanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk penjagaanmu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini dengan terang Roh Kudus-Mu, terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, meresapkan dalam hati kami dan kami Engkau mampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Doa yang sederhana ini kami sampaikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Alvira. Wah, doanya indah sekali loh hari ini Alvira. Keren, sudah mulai lancar nih membacanya. Oke, baiklah, terima kasih Alvira sudah membuka hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum kita melanjutkan renungan, nah kita sebaiknya ngapain dulu ini Bu Rosa? Hai ya. Ada yang tahu Seperti ya? tadi yang ada dalam doa, mendengarkan firman Tuhan, Miss. Oh iya, betul sekali ya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Pastor Rafael. Siapa tahu ya, nanti bisa jadi pastor ya. Oke, Rafael, silakan dibacakan firman Tuhan hari ini ya. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya,
suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sungguh, aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, oke, terima kasih Rafael. Wah, pembacaan Injil hari ini keren ya, Rafa ya. Oke, hari ini bercerita banyak ya, bahwa ada kaum ini meminta tanda-tanda. Nah, lalu apa ya yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini? Nah, ini mah waktunya Bu Rosa ini yang memberikan kita wejangan-wejangan, memberikan kita pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dari bacaan Injil kita hari ini. Betul Bu Rosa? Oke, siap, Miss. Baiklah, silakan Bu Rosa. Oke, terima kasih Miss Tami. Oke, terima kasih teman-teman yang di rumah sudah mengikuti kegiatan hari ini, sudah mendengarkan doa tadi, lalu mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sedikit Bu Rosa akan mengulas tentang bacaan yang sudah dibacakan oleh adik kita Rafael. Tadi cukup sangat menarik bacaan Injilnya hari ini. Tadi dikatakan ada tanda-tanda gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita juga ada tanda gitu. Kayak misalnya pagi nih, mendung nih. Berarti tandanya apa mendung biasanya Rafael? Kalau mendung biasanya tandanya akan apa Rafael? Hujan. Oh, turun hujan. Begitu ya Alvira ya? Betul ya Alvira ya? Oke, iya. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan juga memberikan tanda-tanda gitu. Nah, selain tanda-tanda di situ tadi juga dikatakan ada yang serba cepat gitu ya. Semuanya serba cepat atau serba instan. Nah, kadang di rumah kalian itu, di anggota keluarga kalian itu menyenangi dengan hal-hal yang instan-instan ya. Instan itu hal yang serba cepat gitu ya. Nah, hal itu memang enak. Jadi kerap kali kita terbantu dengan ada masakan yang instan, lalu ada kegiatan-kegiatan yang cepat, itu kita merasa terbantu. Tetapi dalam hal itu kita tidak akan tahu prosesnya. Jadi misalnya kayak membuat makanan tertentu yang harusnya dengan bahan-bahan tertentu diolah, tapi sudah jadi ya instan, kita tidak tahu prosesnya. Nah, seakan-akan kita berada di zona yang nyaman, atau kalau bahasanya Miss Tami itu comfort zone, gitu bahasanya Miss Tami, bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, nah kita tidak akan merasa puas sebenarnya kalau dengan di tempat yang nyaman, karena suatu saat kalau kita ditempa masalah, pasti kita akan menjadi mundur, ya karena situasi yang nyaman itu kadang juga membuat kita sebenarnya tidak baik. Maka misalnya kayak kita kehilangan orang yang kita cintai, lalu kehilangan pekerjaan, itu akhirnya zona nyaman kita akhirnya berubah menjadi zona yang dianggap membuat kita menjadi tertekan. Kita di situ akan merasakan bahwa, aduh, kita kok kayak orang susah sekali ya. Kita kehilangan orang yang dicintai, kita nggak punya pekerjaan, lalu mungkin dimusuhi oleh teman-teman, ya akhirnya kita akan merasa sedih. Nah, maka kalau situasi seperti itu, biasanya kita akan mengeluh kepada Tuhan, itu pasti. Ya, tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun akan mengeluh. Aduh Tuhan, kenapa sih saya kok harus nggak punya teman, teman-teman memusuhi saya harusnya kan punya banyak teman, tapi saatnya saya ada di sekolah, teman saya menjauh, ada apa ya? Nah, itu mungkin kita terbiasa dengan hal-hal di zona yang nyaman.
Akhirnya saat kita tidak punya teman, kita menjadi merasa kesepian, gitu ya. Tetapi jangan takut, kita sebagai orang beriman, kita punya Tuhan. Maka jika ada seperti itu, maka kita harus kuat. Ya, dalam situasi apapun, kita harus mengandalkan adanya Tuhan. Percobaan-percobaan yang kita terima dari Tuhan pasti akan ada akhirnya. Tidak akan semuanya berlangsung begitu lama. Seandainya lama pun, pasti suatu saat akan mencapai titik akhir bahwa semua itu akan selesai. Begitu ya, jadi Alvira atau Rafael atau teman-teman yang di rumah, jika kita mengalami kesulitan, kita jangan putus asa, lalu kita diam saja. Ah, sudahlah, nilai pelajaran saya jelek, biar aja nggak naik kelas, biar aja. Oh, bukan seperti itu. Kita harus berusaha. Oh, dari mana nih? Kok saya bisa dapat nilai jelek? Oh, saya kurang memahami materi ini, saya kurang belajar, maka saya harus banyak belajar. Seperti itu kurang lebih Injil hari ini bercerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Guru juga mengingatkan, jangan menyerah, kita tetap berjuang terus dan terus. Seperti itu Miss Tami, terima kasih. Oh, keren sekali, terima kasih Bu Rosa. Hari ini kita diingatkan oleh Injil hari ini bahwa kita harus tetap semangat dalam situasi apapun ya. Meskipun kita dalam keadaan sedih, bahagia, kita harus selalu semangat. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Kalau anak-anak semua yang di sini, Rafa atau Alvira, pernah nggak merasakan situasi yang tidak menyenangkan gitu? Pernah nggak merasa jengkel gitu? Waktu ngapain kalau merasa jengkel itu kalau ngapain? Ada yang mau berbagi pengalaman? Rafa? Pernah? Mungkin waktu dapat nilai jelek, aduh jengkel, wah sebel. Atau mungkin ditinggal mama sendirian di rumah, sebel nih gitu. Pernah nggak merasakan sebel gitu, marah gitu di dalam hidup? Selama ini, pernah? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke, pernah. Kalau Rafa saat apa itu? Saat Rafa marah itu saat ngapain? Kadang tuh kakaknya kan marah. Kakaknya marah, jadi Rafanya sebel gitu ya, dimarahin kakak gitu. Iya, iya. Nah, kalau gitu Rafa gimana biar menghilangkan rasa marahnya sama kakak, gimana caranya? Berdoa atau gimana? Atau ditinggal aja kakaknya, nggak usah dipikir gitu ya. Oke ya Rafa ya, iya. Setiap orang pasti merasakan. Tinggal biarin kan. Biarin aja ya, nanti juga baik sendiri kakaknya gitu ya. Iya ya, setiap orang pasti merasakan gitu ya, marah, sebel gitu. Alvira juga pernah ya, Alvira ya. Jadi meskipun kita dalam keadaan apapun, keadaan marah, keadaan sebel, kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Gitu ya Bu Rosa ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditambahkan dari Bu Rosa? Cukup, cukup. Oke, sudah cukup. Alvira mau menyampaikan sesuatu? Cukup? Oke, cukup kayaknya ya. Oke, baiklah. Kita kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, baiklah Ibu Rosa, Rafael, Alvira, dan anak-anak semua yang di rumah, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik. Bapa, bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau, menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun, bantulah kami untuk selalu tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau akan selalu mendampingi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau akan selalu menjaga kami dan memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi setiap masalah yang kami hadapi. Bapa, kami percayakan hidup kami, masa depan kami, dan segala harapan dan cita-cita kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Bapa, doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima kasih Bu Rosa, semuanya. Rafa, dan Mira. Sampai Bu jumpa Rosa. lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Dadah.